Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 642, Berlutut dan Menyerah 1. Kakak, duyung ini seperti pemimpin makhluk laut yang aneh. Setelah bangun, itu mungkin putri duyung berbakat yang tak tertandingi yang bisa mengendalikan arus air. Betul sekali, makhluk asing ini hanya ada di lautan luas dan tercatat sebagai binatang spiritual. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Haha, tebak keberuntungan kita bagus. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah Merman dan terkekeh, jika kami memberikan pelatihan yang baik, itu akan menjadi dukungan besar bagi kami. Sayangnya, tidak ada dari kita yang mempraktikkan keterampilan yang dikaitkan dengan air. Petik 2. Hor, kerumunan di sekitarnya yang mendengar percakapan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, mata kurcaci tua itu berbinar saat dia menyipitkan mata dan menatap mereka. Berapa banyak darah yang kamu tukarkan? Bodoh. Wanita gemuk di samping menyapu kelompok 15. Kamu menaikkan harga sendiri. Bodoh sekali. Bro, kami, Raging si Wandering Group, melatih keterampilan yang dikaitkan dengan air. Makhluk ini sepertinya lebih dekat dengan kita. Aku ingin tahu apa yang istimewa dari duyung ini. Seorang lelaki tua yang memegang pedang panjang bertanya dengan wajah berseri-seri sementara seekor ular air melingkari pedang panjangnya. Pria parubaya itu perlahan mengalihkan pandangannya ke wanita gemuk itu. Dengan senyum lebar, dia menatap duyung di tengah. Seorang duyung tak ternilai harganya bagi para praktisi air. Tapi aku menginginkannya. Berapa banyak darah yang kamu inginkan? Pria parubaya itu bertanya pada kurcaci tua itu dengan jelas. Investigator, penyelidik. Bodoh sekali mengatakan ini. Bukankah ini memberikan kesempatan kepada roh surgawi bagi mereka untuk mengutip harga tinggi yang mereka inginkan? Kelompok pengembara mana yang termasuk dalam kelompok orang ini? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Pendatang baru, mungkin. Tapi dengan kecerdasan ini, mereka tidak bisa hidup lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, semua orang menonton dengan tatapan mencemooh. Makhluk seperti itu, tentu saja, tak ternilai harganya. Saya ingin darah segar dari 50 makhluk tingkat bawaan, atau 5 dan realem, atau ahli buding realem. Haha. Kurcaci tua itu tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata pria parubaya itu. Roh surgawi, kamu benar-benar berani mengutip harga setinggi itu. Orang tua dengan pedang panjang berbicara dengan ekspresi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan kurcaci tua itu. Haha, itu adalah makhluk surgawi. Tentu saja, nilainya relatif lebih tinggi. Kurcaci tua itu memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan tenang, jika kamu mampu membelinya, kita bisa segera menanganinya. Tidak masalah. Pria parubaya itu mengangguk dengan tatapan tidak peduli. Kata-katanya mencerahkan suasana hati kurcaci tua yang masih sedikit kesal karena mengutip harga rendah. Semua orang hanya memandang pria parubaya itu dengan heran. Seorang ahli buding realem sudah cukup. Seorang pria muda di samping pria parubaya itu bergumam. Begitu suaranya berhenti, dia menghilang ke udara tipis. Ah! Saat itu, jeritan mengerikan yang berlangsung selama 1 detik terdengar sebelum tiba-tiba berakhir. Darah alam pemula, untukmu. Sementara semua seniman bela diri dari kelompok pengembara di sekitarnya sedang menonton, pria muda itu mengangkat kepala wanita gemuk itu dan melemparkannya ke kurcaci tua. Kamu, bam, bam, bam. Semua orang terhuyung mundur dengan gentar saat mereka menatap 15 pria dengan ekspresi campur aduk. Hei, apa yang kamu coba lakukan? Kurcaci tua itu memelototi geng dengan kewaspadaan dan ketakutan. Siapakah kalian? Beraninya kau membuat masalah di pulau yang tidak teratur itu? Pria tua yang memiliki wajah bertato itu mengulurkan senjatanya dan menatap pria parubaya itu dengan waspada. Semua ahli di sekitar grup pengembara memperbaiki tatapan dingin mereka pada kelompok itu, memancarkan aura menakutkan dari tubuh mereka. Ada kesungguhan di mata mereka. Wanita gemuk yang baru saja berbicara itu adalah ahli buding realem yang kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pemimpin Devil Kid. Namun dia dipenggal dalam sepersekian detik. Ada 8 ahli buding realem di tempat. Haha. Pria parubaya itu tertawa histeris. Apa yang kita coba lakukan? Kami di sini untuk menaklukkan kalian semua. Terhormat bahwa Anda dapat direkrut di bawah Devil Ceiling Immortal Sect. Petik 2.
Serahkan pada kami sekarang. Pria muda yang baru saja memukul itu tampak senang. Saat dia menyapu pandangannya ke semua orang, aura iblis yang mendominasi muncul dari tubuhnya. Menyerah. Berlutut. Dua pria muda berseru bersama dengan aura iblis mereka melonjak dengan panik. Selanjutnya, aura iblis bergegas ke udara, menjulang di seluruh area dengan penindasan iblis mereka. Penindasan yang mendominasi menggumpal membentuk banyak pintu iblis dengan satu pintu yang sangat besar di udara. Di pintu iblis itu ada pola iblis jahat yang besar. Daerah dengan radius beberapa kilometer ditutup oleh aura iblis. Menghadapi perubahan mendadak seperti itu, semua kelompok pengembara menggigil di sepatu bot mereka. Kekuatan yang sangat menarik. Ada 15 ahli Budding Realm. Pemimpin dari anak iblis, yang dikenal sebagai penguasa wilayah yang tidak teratur, sedikit gemetar dengan senjata di tangannya. Ketika pemuda itu memenggal kepala wanita ular dalam sekejap, dia sudah terkejut. Dia adalah seorang ahli Budding Realm. Membunuhnya tanpa jeda sesaat meskipun itu adalah serangan kejutan sudah menunjukkan keterampilan mendominasi dari pemuda itu. Namun, 14 sisanya sama-sama menakutkan. Bang, bang, bang. Seniman bela diri yang berada di bawah dan Realm memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Tubuh mereka sepertinya ditekan oleh gunung. Mereka semua mengertakkan gigi saat mereka berlutut dengan mata penuh ketakutan. Kamu punya 10 detik. Jika Anda tidak berlutut dan menyerah, Anda akan menderita konsekuensi yang sama seperti wanita gemuk itu. Tentu saja, kalian juga bisa menantang kami. Kata pria parubaya dengan senyum lebar sambil berjalan ke tengah dan mengangkat dagunya untuk melihat semua orang. Meneguk. Semua kelompok pengembara terperanjat saat mereka melihat sekeliling dengan ketakutan. Siapakah kalian? Tanya pemimpin Devil Kid, sedikit gemetar. Kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku. Pria parubaya itu tersenyum sambil menatap Devil Kid. 5 detik lagi. Saat dia berbicara, dia mengabaikan semua orang. KKK. Pada saat ini, pintu iblis perlahan terbuka dengan bayangan iblis ganas yang membeku menjadi tombak hitam. Serangan macam apa ini? Betapa menakutkannya. Kurcaci tua dari roh surgawi terperanjat saat dia merasakan keganasan di udara. Tubuhnya bergetar saat dia perlahan berlutut. Bam! Setelah melihat pemimpin mereka berlutut, sisa anggota dari roh surgawi mengikutinya. Penindasan iblis tak terbendung. Bam! 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 Sejak pemimpin roh surgawi berlutut, pemimpin anak iblis berlutut, terlihat mengerikan. 15 ahli Budding Realm yang menakutkan ini bukanlah orang yang bisa mereka lawan. Pemimpin kelompok pengembara yang tersisa semuanya berlutut dengan tubuh gemetar. Penindasan iblis tak terbendung. Hehe, melihat mereka jatuh berlutut, satu persatu, pria parubaya itu menunjukkan senyum tipis. Akhirnya, dia melihat 30 orang aneh yang berdiri di samping. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Ini bagus. Aku bisa menggunakan semua darahmu untuk memelihara duyung. Bab 643, berlutut dan menyerah 2. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Ini bagus. Aku bisa menggunakan semua darahmu untuk memelihara duyung. Kata pria parubaya itu. Dia tersenyum sinis, mengangkat lengannya secara bertahap dan memposisikan ulang tombak hitam yang menakutkan di langit. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya dan 14 orang yang menemaninya. Dia bertanya dengan nada tanpa emosi, 9 dunia kuali. Kalian berasal dari dunia mana? Pria parubaya yang mengangkat lengannya menegang. Dia menatap Wang Xian dan keterkejutan bersinar di matanya. Kamu siapa? Pria parubaya itu menurunkan lengannya secara bertahap sambil mengamati Wang Xian dan sekelompok naga di belakangnya. Aku Raja Naga dari Sekte Naga. Wang Xian menjawab pria parubaya itu sebelum menanyainya lagi. Bolehkah aku bertanya dari dunia mana kalian berasal? Bagaimana kamu tahu tentang 9 dunia kuali? Pria parubaya itu tidak menjawab Wang Xian sekali lagi. Sebaliknya, dia menatap Wang Xian dengan geli dan melanjutkan, Raja Naga. Saya mendengar tentang Anda beberapa waktu lalu. Kamu cukup bagus. Hah, melihat pria parubaya itu tidak menjawabnya dan bertindak angkuh, Wang Xian merasa itu lucu. Jadi kamu adalah Raja Naga. Anda memang semudah rumor yang diklaim. Anda bahkan memiliki lebih dari 30 ahli dan realem sebagai bawahan. Itu tidak terlalu buruk. Di sekelilingnya,
Selusin ahli aneh yang tersisa dari Sekte Penyegelan Iblis sedang mengamati Wang Xian dan sedikit terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Kamu cukup kuat. Tampaknya saya telah meremehkan Anda. Serahkan pada kami dan kami tidak akan pelit dengan hadiah kami kepada Anda setelah iblis penyegel Sekte Abadi Sia Cauldron kami turun ke dunia nyata. Seorang pria parubaya memandang Wang Xian, menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkomentar. Hadiah seperti apa? Wang Xian memandang mereka dengan penuh minat sementara sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Karena kamu tahu bahwa 9 dunia kuali akan segera turun ke dunia nyata, kamu akan mengharapkan kontes besar segera. Apakah Anda pikir Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mendapatkan pijakan dalam waktu dekat? Hanya dengan menyerah kepada kami Anda akan mendapatkan kualifikasi untuk hidup. Kalau tidak, kamu seperti lumba-lumba di kolam kecil lumpur di mata kami, apalagi disebut Raja Naga. Pria parubaya yang berdiri di tengah kelompok menatap Wang Xian dan melanjutkan ejekannya. Jadilah bawahan dari Sekte Penyegelan Iblis kami dan setidaknya kamu akan mendapat dukungan. Kalian benar-benar menarik. Setelah mendengar pria parubaya itu, wajah Wang Xian dipenuhi dengan penghinaan. Dunia Koalisia, Sekte Abadi Penyegel Iblis, memerintahkan saya untuk tunduk kepada Anda dan menjadi bawahan Anda. Kalian benar-benar berani bermimpi. Hehe, kakak senior, sepertinya bocah ini marah dengan saran itu. Ayo bunuh saja dia secara langsung. Petik 2. Seorang pria muda menatap Wang Xian dan tidak senang dengan reaksi Wang Xian saat dia berbicara dengan ketidakpuasan. Jika dia memiliki 30 ahli dan rim sebagai bawahan, dia setidaknya harus berada di alam pemula. Ditambah dengan statusnya di dunia bawah, dia sedikit lebih berguna daripada yang lain. Biarkan dia tetap hidup, seorang wanita menyarankan dengan nada tanpa emosi. Dia tidak tahu di mana dia berdiri. Biarkan aku mengajarinya pelajaran yang tak terlupakan dulu. Seorang pria muda berkomentar sambil tersenyum ketika belati muncul di tangannya tiba-tiba. Dia bergerak dan bayangan melintas seketika. Kecepatan yang tak tertandingi dan menakutkan itu ditampilkan sekali lagi. Beberapa saat yang lalu, pemuda itu memenggal kepala wanita gemuk itu dengan kecepatannya yang mencengangkan. Orang bisa dengan mudah mengetahui seberapa cepat kelompok itu. Pria parubaya di tengah tidak berusaha menghentikan pemuda itu meskipun melihatnya menyerang. Sebaliknya, dia hanya berkomentar, ajari dia pelajaran dan jangan pergi terlalu jauh. Haha, baiklah, kakak senior. Petik 2. Suara-suara itu datang dari berbagai arah. Melihat pemuda yang menyerbu ke arahnya, penghinaan mendalam melintas di mata Wang Xian. Bo, cahaya hitam keluar dari mata pemuda itu dan bayangan jahat muncul di sekitar Wang Xian. Senjata dari segala arah diluncurkan ke arahnya. Namun, tubuh pemuda itu menegang setelah melihat belatinya menancap di tubuh Wang Xian. Dengan belati masih di tubuh Wang Xian, aliran air mengalir keluar dari luka. Kalian semua berlutut sekarang dan menyerah. Pada saat ini, suara dingin Wang Xian bergema. Segera setelah itu, yang mengejutkan semua orang di Sekte Penyegelan Iblis, kepala pemuda itu terbang ke arah mereka. Bam-bam, kepala manusia jatuh di samping pria parubaya yang berdiri di tengah, berguling ke depan dan menyebabkan suara ketukan. Adik laki-laki Mei, pria parubaya itu tercengang dan berteriak keras. Gemuruh. Pada saat ini, suara air mengalir yang menimbulkan rasa takut bergema. Weng-weng. Segera setelah itu, dengan ngeri kelompok itu, mereka menyadari bahwa langit telah benar-benar berubah. Aliran air biru mampu menghancurkan aura iblis yang mengelilingi mereka. Pintu iblis raksasa dan menakutkan mulai retak dan seluruh langit diwarnai biru. Pedang air yang mengerikan terbentuk di langit, memancarkan kekuatan penetrasi yang menusuk tulang belakang. Keberadaan mengerikan macam apa yang telah kami temui. Pada saat ini, kerumunan dari daerah yang tidak teratur, yang berlutut, menggigil ketakutan. Keberadaan mengerikan macam apa yang mereka temui. Mereka tidak akan cocok untuk salah satu dari 15 orang. Namun, ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan di sini yang menekan kelompok 15 sendirian. Mendengarkan percakapan mereka merasa bahwa dunia ini sepertinya telah berubah. Wilayah yang tidak teratur itu adalah tempat yang relatif lebih terkenal di Asia. Bahkan denominasi di kancah internasional pun tidak berani ikut campur sembarangan. Yang benar adalah bahwa mereka yang berada di wilayah yang tidak teratur adalah orang-orang yang tidak peduli lagi tentang hidup dan mati.
Mereka adalah orang-orang yang telah menyinggung denominasi, kelompok ketakutan, atau merasa sulit untuk bertahan hidup di tempat lain. Bahkan para ahli Budding Realm, yang merupakan pemimpin grup pengembara ini, tidak terkecuali. Kalau tidak, tidak ada yang rela berada di wilayah laut yang menakutkan ini. Meskipun mereka bisa mendapatkan harta berharga, tempat ini adalah laut dan milik makhluk laut di laut. Insiden di mana bahkan ahli Budding Realm meninggal tidak sepenuhnya merupakan pengecualian. Jika para ahli Budding Realm ini kembali ke masyarakat normal, mereka akan menikmati kekayaan tanpa akhir. Ketika ditempatkan dalam denominasi, mereka juga akan menjadi salah satu eksistensi paling elit. Mempertimbangkan lingkungan saat ini, pembentukan grup pengembara oleh para ahli, yang lebih ekstrim, umumnya dipupuk. Grup pengembara disebut sebagai anjing pengembara oleh denominasi dan kekuatan besar lainnya di seluruh dunia untuk menunjukkan betapa gilanya mereka. Dan sekarang, kelompok pengembara dari wilayah yang tidak teratur, yang dikenal di seluruh dunia, diinginkan oleh dua kelompok orang untuk menjadi bawahan mereka. Sementara tidak diragukan lagi merasa marah, mereka lebih ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan orang-orang ini terlalu kuat. Kekuatan mereka bahkan telah menanamkan rasa takut pada para maniak ini. Apa? 14 ahli yang tersisa terkejut melihat aura iblis mereka dan pintu iblis hancur oleh aliran air yang mengerikan. Aku akan memberimu 10 detik untuk berlutut atau kamu akan berakhir seperti dia. Wang Xian mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadapi mereka dengan senyum lembut. Kamu, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok dari Devil Ceiling Immortal Sect menggigil ketakutan. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat langit biru jernih yang diselimuti air dan pedang air menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Pupil mereka mengerut tanpa sadar. Kamu punya 5 detik lagi. Wang Xian tersenyum tipis, menciptakan kontras yang kuat dengan wajah pahit yang luar biasa dari grup dari Devil Ceiling Immortal Sect. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan saat mereka menatap Wang Xian. Itu seperti beberapa saat yang lalu ketika mereka memasang front yang sama dengan kekuatan yang sama saat memerintahkan semua grup pengembara untuk berlutut. Hanya saja mereka sekarang berada di pihak penerima. Berlutut dan menyerah. Bab 644, Penyerahan. Orang-orang dari Sekte Abadi Penyegelan Iblis memiliki ekspresi campur aduk yang drastis saat mereka menatap tajam pada Wang Xian. Dia telah meminta mereka, orang-orang dari Xia Cauldron, untuk berlutut. Perasaan dan penghinaan meminta mereka untuk berlutut sepertinya mereka adalah pengemis atau budak. Mereka telah datang ke dunia nyata ini, dan mereka telah mengabaikan orang-orang di dunia ini, seperti semut. Sekarang semut yang selalu mereka anggap seperti itu meminta mereka untuk berlutut. Meski sombong, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Merasakan energi air yang menakutkan di sekitar mereka, pria parubaya di tengah berteriak pada Wang Xian dengan ketakutan di matanya, kamu setengah langkah menuju immortal, atau semut, waktumu sudah habis. Wang Xian melihat ke-14 orang yang mengubah ekspresi wajah mereka. Dengan rasa dingin melintas di mata Wang Xian, dia menyatukan kedua telapak tangannya sementara pedang air di udara mendesing ke bawah. Beraninya kau. Kami adalah murid dari Devil Ceiling Immortal Sect. Jika Anda berani membunuh kami, Sekte Abadi kami tidak akan melepaskan Anda ketika Xia Cauldron turun ke dunia nyata. Para ahli immortal akan mengejarmu. Keraguan melintas di mata seorang pria muda saat dia berseru keras dengan nada kasar. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Kalian bukan dewa. Petik 2. Wang Xian menyapu tatapan dingin pada pemuda itu sementara pedang air yang menakutkan di udara meledak menjadi aliran pedang air yang tak berujung menyapu wajah mereka. Membunuh. Pria parubaya itu ngeri saat dia mengeluarkan raungan keras. Aku akan membuatmu berlutut hari ini. Sedikit penghinaan melintas di mata Wang Xian. Dengan pikiran, 5 pedang spiritual level 12 muncul di sekitar mereka, langsung menebas kelompok itu. Mengingat kekuatan Wang Xian saat ini, membunuh alam pemula sangat mudah bahkan dalam keadaan humanoidnya. 5 pedang spiritual yang memancarkan energi air yang sangat besar menyerang mereka, bersama dengan pedang air tak berujung yang mengepung mereka. Ah tidak, saat pedang spiritual melesat, seorang setengah baya menundukkan kepalanya ketakutan. Kaki mereka sudah terpisah dari tubuh mereka saat ini. Tidak, aku menyerah. Aku akan berlutut. Merasakan rasa sakit dari kaki kirinya,
Pria parubaya itu melihat ke bawah dengan ngeri di matanya saat dia jatuh berlutut. Kekuatannya tak terbendung. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menolaknya. Hal ini menimbulkan rasa kekalahan dan ketakutan yang mendalam pada diri mereka. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mendominasi di dunia nyata ini? Semua orang merasa pahit ketika mereka memikirkan evaluasi yang mereka buat terhadap Raja Naga dari dunia bawah. Saya menyerah. Saya menyerah. Satu demi satu, para ahli dari Devil Ceiling Immortal Sect berlutut dengan ketakutan saat mereka berteriak. Betul sekali. Apa yang kamu tunggu? Wang Xian mencemooh mereka dengan acuh tak acuh sebelum dia melihat ke grup pengembara. Bagaimana dengan kalian? Tak perlu dikatakan. Kami menyerah. Kami menyerah. Para pemimpin kelompok pengembara buru-buru berseru sekuat tenaga. Mereka sudah menyerahkan diri kepada 15 ahli yang menakutkan tadi. Mengapa mereka tidak menyerah sekarang? Suruh mereka menjelaskan situasi di dunia Xia Cauldron. Juga, teknik pertempuran yang mereka kembangkan dan penerapan aura iblis. Ini akan sangat berguna bagi kalian. Wang Xian berbicara dengan Mo Qinglong di belakangnya. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk saat dia perlahan menuju para ahli dari Devil Ceiling Immortal Sect, menatap mereka di atas kepala mereka. Seolah-olah dewa telah turun ke dunia, mereka gemetar dan hanya putus asa ketika mereka melihat Wang Xian. Bicaralah. Mo Qinglong memerintahkan mereka dengan dingin. Melihat Mo Qinglong, sekelompok orang mengepalkan tangan mereka sementara pria parubaya di tengah memulai akunnya dengan tatapan mengerikan. Wang Xian mengintip dan berjalan menuju Duyung. Duyung-duyung, level 9. Seorang duyung di level 9 terlalu lemah. Wang Xian menilai duyung itu. Itu tidak berbeda dari ukuran tubuh manusia, dan agak berbentuk manusia. Itu terbungkus kulit yang tampak suram. Apa yang kamu maksud dengan kebangkitan duyung? Wang Xian menanyakan ini dengan jelas sementara suaranya terngiang di telinga orang-orang dari Devil Ceiling Immortal Sect. Mereka menarik napas dalam-dalam dengan tatapan serius. Kami tidak yakin secara spesifik. Namun menurut catatan, duyung adalah makhluk yang agak mistis di lautan. Mereka jelek dan lemah sebelum mereka terbangun. Setelah mereka bangun, mereka memiliki penampilan yang mencolok dan bakat yang hebat. Seorang pria parubaya menjelaskannya kepada Wang Xian dengan wajah cemberut. Oh, bagaimana kita membangunkan mereka? Tanya Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Beri makan rumput spiritual dan daging. Semakin banyak mereka makan, semakin kuat mereka setelah bangun. Selain itu, mereka akan memiliki kecerdasan dan warisan mereka sendiri. Pria parubaya itu terus menjawab. Saya melihat. Wang Xian mengangguk dengan lembut dan berbalik ke grup pengembara. Mereka yang setengah langkah ke dan realem ke atas, ke sini. Ya Pak, kelompok ahli kelompok pengembara bergetar sebelum mereka berdiri dan merendahkan diri di hadapan Wang Xian. 8 alam buding, 23 dan realem, dan 50 ahli setengah langkah ke dan realem. Ini tepat untuk meningkatkan kekuatan Sekte Naga. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas. Dia melambaikan telapak tangannya, dan tetesan darah esens muncul di atasnya. Ambil ini dan jangan melawan. Kalau tidak, kamu mati. Saat Wang Xian berbicara tanpa emosi, tetesan Blood Essence melayang ke arah mereka. Iya, setelah melihat tetesan emas Blood Essence, para ahli dari kelompok pengembara memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka tahu bahwa hasilnya akan menjadi malapetaka jika mereka tidak menolaknya. Namun, jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Mereka mungkin maniak, tapi tak satu pun dari mereka ingin mati. Saat itu, tidak ada denominasi lain yang bisa mengendalikan saya. Radiance berkedip di salah satu mata pemimpin saat dia menyerap Blood Essence. Berdengung. Ketika esensi darah memasuki pikiran mereka, pikiran menakutkan terbentuk di dalam diri mereka. Mata mereka melonjak dengan tampilan histeris, menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Salam untuk Raja Naga. Mereka berteriak dengan 81 ahli kelompok pengembara berlutut seragam di depan Wang Xian, seperti orang percaya yang bersemangat. Ini, kelompok murid iblis Ceiling Immortal Sekte berbalik dengan tak percaya saat mereka menatap kelompok pengembara yang fanatik. Mereka sedang dikendalikan. Cara macam apa ini untuk mengendalikan pikiran mereka? Pria parubaya itu bergumam kaget saat dia tampak terperanjat. Apakah kamu akan mengendalikan kami juga? Pria parubaya itu terkejut saat dia bergidik. Mereka datang ke dunia ini hanya untuk menjadi budak orang lain pada akhirnya.
Mereka bahkan bukan bawahan, tetapi budak tanpa pikiran mereka sendiri. Semua anggota di sekitarnya ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mereka menundukkan kepala dengan gentar. Raja Naga, kami mendapatkan semua informasinya. Sekitar 10 menit kemudian, Mo Qinglong datang ke Wang Xian dan melaporkan. Oke, karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka... Wang Xian memandang orang-orang sekte penyegelan iblis itu. Apakah kamu akan mengendalikan kami juga? Para ahli dari Devil Ceiling Immortal Sect ketakutan. Bunuh saja mereka semua, kata Wang Xian acuh tak acuh. Bab 645, Makhluk Kelas Abadi. Kalau begitu, kalian bisa mati sekarang. Begitu Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, air laut di sekitarnya menyusut dengan kecepatan yang mengerikan. Apa? Kelompok dari Sekte Abadi Penyegelan Iblis tercengang dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Kamu kembali pada kata-katamu. Pria parubaya di tengah sangat marah dan meraung keras. Wang Xian menatap mereka tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Detik berikutnya, air laut di sekitarnya menyerang ke arah kelompok 14. Tidak, mereka mati-matian berpikir untuk berlari tetapi air lautnya seperti rawa dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Ark, tangisan mengental darah bergema dan Wang Xian berdiri di samping diam-diam sambil mengawasi mereka. Mendesah. Sepertinya itu akan menjadi era persaingan dalam waktu dekat. Bahkan jika eranya mungkin tidak kacau, dunia tidak akan sedamai sebelumnya. Wang Xian melihat mayat mereka dan menghela nafas panjang. Tinggi dan perkasa seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang memandang rendah seluruh dunia. Ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang dari 9 dunia kuali dan contoh kebanggaan dan kesombongan dari inti mereka. Di dunia mereka tidak harus mengikuti hukum dan peraturan. Semuanya ditentukan oleh kekuatan. Saat menghadapi orang-orang dari 9 dunia kuali lainnya, orang-orang ini mungkin sedikit lebih sopan. Namun, jika mereka menghadapi orang-orang dari dunia nyata, mereka pasti akan memiliki rasa superioritas. Ambillah selusin orang aneh ini sebagai contoh. Meskipun menghadapi ahli dari ranah yang sama, mereka masih bertindak angkuh. Seolah-olah mereka mengira mereka abadi dari surga memandang rendah manusia. Mentalitas ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi semua orang yang hidup di dunia nyata. Faktanya, bagi kebanyakan orang yang hidup di dunia nyata, turunnya 9 dunia kuali mungkin bukan hal yang hebat. Karena dia adalah ahli dan pemimpin terkuat dari sekte naga paling kuat di dunia bawah, mungkin ada orang yang berpikir untuk menundukkannya untuk menunjukkan kekuatan dan kekuatan mereka ketika 9 dunia kuali turun. Beberapa bahkan mungkin membunuhnya untuk mengangkat kedudukan dan reputasi mereka. Jika Anda berani memandang rendah saya dan mengambil posisi tinggi, saya akan mengubur Anda 3 inci di bawah tanah. Sebuah cahaya berkedip di mata Wang Xian saat dia melirik mayat-mayat itu. Dia melambaikan tangannya dan beberapa layar water veil mengelilingi mayat-mayat ini. Dalam sekejap, mayat-mayat itu telah berubah menjadi bola esensi berwarna merah darah dengan energi yang sangat besar. Namun, energi seperti itu sangat keras dan sulit dicerna. Wang Xian melemparkannya ke arah Duyung. Duyung mengangkat kepalanya dan menatapnya tanpa jejak emosi. Itu adalah mata milik binatang buas. Wang Xian berbalik dan melihat anggota dari berbagai kelompok pengembara. Di bawah pengawasannya, sekitar 4 hingga 5.000 anggota dari berbagai kelompok pengembara bisa merasakan keringat menutupi dahi mereka saat rasa takut mencengkeram mereka dengan erat. Mereka sekarang sedang menunggu penilaian Wang Xian. Membunuh mereka, Wang Xian tidak akan berbelas kasih kepada mereka sama sekali. Tangan kelompok orang ini semuanya telah ternoda oleh darah segar. Mengingat pertemuannya dengan hantu abad sebelumnya, Wang Xian tidak memiliki kesan baik sedikit pun tentang mereka. Jika dia tidak membutuhkan tenaga kerja, Wang Xian tidak akan mempertimbangkan untuk menerima kelompok pengembara dari wilayah yang tidak teratur sebagai bawahannya. Raja Naga, saya sarankan menggunakannya untuk membiakkan karang darah murni. Dengan begitu banyak dari mereka, kita seharusnya bisa membiakkan sejumlah besar karang darah murni. Pemimpin Devil Kid menyarankan Wang Xian. Baiklah, tangani mereka seperti yang kamu sarankan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan jelas dan melihat ke seberang naga yang baru diterima. Penjahat. Kelompok orang ini dapat dianggap sebagai mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji. Setelah mengkonsumsi darah esensi, mereka akan mengikuti instruksinya sepenuhnya.
Mereka juga akan melihat Wang Xian sebagai penguasa mutlak. Namun, keyakinan awal mereka dan cara melakukan sesuatu tidak akan berubah. Mo Qinglong dan para naga sebelumnya bukanlah orang-orang hebat. Namun, jika dibandingkan dengan sekelompok orang sebelum dia, Mo Qinglong dan para naga sebelumnya benar-benar baik. Menggunakan penjahat akan seperti menggunakan pedang terkutuk. Aku seharusnya bisa menggunakannya untuk membunuh pelaku kejahatan lainnya. Wang Xian terkekeh dan tidak terlalu peduli dengan tindakan mereka di masa lalu. Dengan dia di sekitar, kelompok orang ini tidak akan bisa menemukan trik. Pemimpin. Tidak, tidak, jangan. Di sekitar mereka, kerumunan anggota dari berbagai kelompok pengembara memohon belas kasihan dari para pemimpin mereka. Hehe, kalian harus bersyukur bahwa kematian kalian akan membawa nilai bagi Raja Naga. Itu sangat berharga. Salah satu pemimpin kelompok pengembara menyeringai saat haus darah terlihat dari wajahnya. Anggota kelompok pengembara tidak terikat oleh darah sama sekali. Bahkan tanpa Wang Xian, mereka tidak akan merasa sedih jika bawahan mereka meninggal. Mo Tua, ceritakan tentang situasi dunia Xia Cauldron. Ketika saya tidak ada di masa depan, saya akan meninggalkan kelompok orang ini di bawah pengawasan Anda. Wang Xian melihat ke seberang mereka sebelum menginstruksikan Mo Qinglong. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, Raja Naga, koalisi terletak di pegunungan Pingchuan dan membentang sekitar 1000 mil. Ada 2 sekte abadi di dunia Xia Cauldron. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pulau bergetar hebat. Dari beberapa puluh kilometer jauhnya, aura menakutkan menyelimuti. Kilatan cahaya emas dan hitam muncul di langit, membuat seluruh wilayah yang tidak teratur tampak berada di tengah-tengah kiamat. Kotoran. Raja Naga, Raja Mantarai dari wilayah yang tidak teratur saat ini sedang bertarung dengan keberadaan mengerikan lainnya. Melihat pemandangan mengerikan dari jauh, pemimpin Devil Kid dipenuhi dengan kengerian saat dia berbicara dengan Wang Xian. Raja, Wang Xian berbalik seketika dan ekspresinya berubah serius saat dia melihat ke kejauhan. Manta Rai King adalah makhluk kelas immortal. Ini adalah keberadaan terkuat di seluruh wilayah yang tidak teratur. Di masa lalu, saya menyinggung seorang immortal dan dia mengejar saya ke tempat ini. Pada akhirnya, dia menimbulkan kemarahan Raja Manta Rai yang menakutkan itu. Ia memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 30 meter. Tubuhnya yang hitam pekat ditutupi sisik yang tampak menakutkan. Pada saat itu, immortal itu melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah bertukar selusin gerakan dengan Manta Rai King. Itu bisa terbang di langit dan berenang di bawah air. Ketika muncul dari laut, aura iblis menutupi langit dan tidak ada cahaya yang bisa mencapai area dalam radius beberapa puluh mil di sekitarnya. Pria kerdil tua itu menjelaskan kepada Wang Xian sambil terlihat terperangah. Itu juga karena ada makhluk kelas immortal di wilayah yang tidak teratur yang menghalangi banyak ahli elit dari berbagai denominasi untuk masuk. Jika kami punya pilihan, kami juga tidak ingin berada di sini. Kata seorang lelaki tua, melihat ke kejauhan. Raja Mantarai adalah penguasa sejati dari wilayah yang tidak teratur. Pemimpin Devil Kid menjelaskan. Kalian harus tinggal di sini sementara aku pergi melihat-lihat. Merasakan intensitas pertempuran ke arah itu, Wang Xian bergerak ke arah itu dengan kecepatan yang luar biasa. Hati-hati, Raja Naga. Para Dragonian yang baru bergabung mengingatkan. Santai aja, Mo Qinglong memandang mereka dan berkomentar dengan jelas. Yang bertarung dengan Manta Rai King adalah Roving Sword. Jika ada makhluk kelas immortal di tempat ini, pasti ada banyak Manta Rai kelas Budding Realm. Roving Heavens dan anggota Istana Naga yang tersisa kemungkinan akan mengalami masalah. Wang Xian menyipitkan matanya dan cahaya merah dan biru berkedip. Dia menyelam ke dalam air dan segera mengeksekusi instan shift. Ledakan. Pada saat ini, sosok menakutkan muncul dari laut. Itu sepenuhnya hitam dan panjangnya lebih dari 30 meter. Itu menyerupai makhluk mengerikan yang hanya ada di zaman kuno. Ketika muncul dari laut, warna langit berubah dan area dalam radius 20 hingga 30 mil diselimuti aura iblis. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan menutupi langit dengan aura iblis. Dan dandang. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari laut. Cahaya keemasan berubah menjadi pedang dan membelah aura iblis yang menutupi seluruh langit. Bab 646, Pertempuran Mengerikan Kelas Abadi. Jiji. Dengungan menakutkan datang dari langit.
Sebuah manta rai lebih dari 30 meter mengepakkan seperti kelelawar mengepakkan sayapnya di udara. Giginya sepanjang 5 meter seolah-olah tulang menusuk keluar ketika mulutnya terbuka. Bersamaan dengan teriakannya, awan aura iblis yang menakutkan menggumpal menjadi gambar manta rai yang lebih kecil berukuran 4 meter. Bayangan iblis menyerang pedang emas yang tajam. Boom boom. Hantu iblis manta rai bertabrakan dengan bayangan pedang emas, mengeluarkan ledakan besar. Warna hitam dan emas meledak seperti kembang api yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar-sinar keemasan melesat keluar dari laut seolah-olah beberapa hal menakutkan muncul darinya sementara air laut menyebar dengan sendirinya. Roving Sword berdiri di atas pedang panjang yang bersinar keemasan. Dia sedang menatap Raja Manta Rai yang memancarkan aura iblis di udara. Keluar dari wilayah kami. Manta Rai King menggantung dirinya di udara saat menatap pedang keliling dengan mata hitam pekatnya, memuntahkan cincin riak. Gelombang riak itu seperti transmisi pada tingkat spiritual saat suara itu menyebar hingga radius lebih dari 10 km. Semua makhluk hidup bisa mengerti, seolah-olah kata-katanya bisa masuk ke dalam pikiran setiap makhluk hidup. Kami datang dari Istana Naga. Jika Anda tunduk kepada kami dan bergabung dengan kami dapat menyelamatkan hidup Anda. Roving Sword menatap Manta Rai King dan berbicara dengan wajah dingin. Istana Naga apa? Keluar dari wilayah perairan ini, atau mati. Manta Rai King mengepakkan sayapnya yang lebar, menyelimuti Roving Sword dengan aura iblis yang mendominasi. Pada saat yang sama, tubuhnya tampak seperti pesawat tempur, mendesing di Roving Sword. Pedang menguasai dunia, aku yang tertinggi. Melihat Manta Rai King melakukan serangan, Roving Sword menyentak dirinya ke belakang, melepaskan energi logam yang menakutkan dan menghalangi aura iblis yang menyelubungi. Jutaan pedang panjang emas muncul di kehampaan, mengarah lurus ke Manta Rai King. Zizi. Manta Rai King tiba-tiba menarik sayapnya sementara gigi tajam di kepalanya yang besar menggigit kepala pedang keliling. Pisau tanpa angkasa. Melihat bahwa tidak ada pedang yang meninggalkan jejak di sayapnya, Roving Sword mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Semua pancaran emas berkumpul dengan kecepatan tinggi, membentuk pedang sepanjang 100 meter yang mengarah ke Manta Rai King. Bang! 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 Di belakang Manta Rai King ada ekor hitam yang memanjang hingga lebih dari 10 meter seperti cambuk iblis, menyapu pedang keliling. Pertahanan pedang. Ada perubahan dalam ekspresi Roving Sword. Pedang emas di sekitarnya berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk dinding pertahanan pedang. Ledakan. Namun, kekuatan yang memaksa menyapu Roving Sword, menyebabkan dia jatuh ke laut dengan kecepatan yang mengerikan. Gelombang memercik 100 meter. Jiji, bayangan iblis. Manta Rai King menyaksikan laut dengan sayap gemetar. Bayangan iblis berukuran serupa lainnya menuju ke laut. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Semua air laut dalam radius 1 km tenggelam, membentuk pusaran air yang menakutkan. Mengaum. Pada saat ini, seberkas sinar pedang melesat keluar dari laut. Pedang panjang emas itu berukuran 20 meter, diarahkan ke Manta Rai King. Ini bukan pedang panjang emas, tapi ikan pedang metalik yang menakutkan. Ikan todak emas, pedang keliling. Pada saat ini, pedang keliling kembali ke bentuk aslinya dengan aura yang mengesankan. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang yang kejam. Menggunakan tulang belakang di kepalanya sebagai ujung pedang, dan tubuhnya sebagai ujung pedang, ekor ikannya adalah gagang pedang. Pedang menjadi satu, akulah pedangnya. Bam! Roving Sword berubah menjadi pedang dan menyerang. Ledakan. Dampak membatu dan dentang memekakkan telinga bergema melalui langit dan bumi. Jiji. Namun, Manta Rai King maju perlahan dan mantap dengan sayap dan ekornya yang terangkat. Boom boom. Pertempuran antara dewa itu destruktif. Bercak emas dan hitam memenuhi udara sementara semua air di laut berjatuhan. Laut saat ini seperti perahu kecil yang terombang-ambing dalam tsunami. Bam! 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 Pada saat ini, ekor Manta Rai King memancarkan aura iblis hitam yang mempesona, menjulang di atas tubuh Roving Sword dengan Devil Sweep-nya. Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi menyebabkan cahaya di tubuh Roving Sword meredup. Bam! Cambuk iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dan menempel dengan kuat di Roving Sword. Roving Sword terlempar, tenggelam ke laut biru yang dalam. Oh tidak, Raja Manta Rai yang menakutkan. Wang Xian, yang terbang dari pulau yang tidak teratur itu, terperanjat.
Jiji, pergi ke neraka. Ekor manta Raiking tiba-tiba tumbuh panjang dan menusuk ke laut. Pedang Alpen, mengaum. Tidak ada keraguan sama sekali. Dalam hal itu, Wang Xian menyapu dengan energi yang agung. Air laut dalam radius 10 km berjatuhan, membentuk SWOT Elpis yang menakutkan di permukaan laut. SWOT Elpis beberapa ribu meter berdiri di depan manta Raiking, menghalangi ekornya. Pada saat yang sama, Wang Xian berubah menjadi naga surgawi laut berukuran 10 meter. KKK, ekor manta Raiking menusuk ke SWOT Elpis. SWOT Elpis yang seperti gunung retak dengan kecepatan tinggi. Kekuatan serangan gila. Ekspresi Wang Xian berubah. Kamu mencari malapeta kamu sendiri. Mata manta Raiking perlahan berubah menjadi merah. Penampilan Wang Xian membuatnya marah. Wang Xian mengayunkan tubuhnya sementara ekornya bergoyang di laut. Gelombang kejut air terjun hebat. Seketika, air dari laut melonjak lurus ke langit. Semua air hingga kedalaman 2000 meter naik ke langit dalam sepersekian detik. Saat air laut naik, dasar laut hitam muncul. Keluar dari wilayahku, atau mati. Manta Raiking berputar dan menatap Wang Xian. Itu mengepakkan sayapnya yang menakutkan, berubah menjadi bayangan iblis. Itu menyerbu melalui wilayah air yang menjulang di langit setinggi 10 km di depannya. Gelombang kejut air. Wang Xian menatap manta Raiking yang mendominasi dan menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya biru yang mempesona. Boom boom. Aliran gelombang kejut air bergegas menuju manta Raiking dalam radius 10 km, dengan gelombang kejut air datang satu demi satu. Setiap gelombang kejut air naik hingga 1000 meter seperti benang tali air, mengumpulkan kekuatan supremasi. Dentang. Pada saat ini, ada suara bentrok lainnya. Pedang sepanjang 20 meter menyerang manta Raiking lagi. Wang Xian punya ide. Sebuah lubang robek di gelombang kejut air terjun besar sehingga pedang keliling bisa menyerang. Aduh! Seiring dengan kekuatan gelombang kejut air, pedang tanpa ampun menebas. Sebuah suara kesakitan terdengar sementara darah gelap perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Kurang ajar kau! Cambuk setan Raja Manta Rai menyapu pedang keliling sementara sayapnya mengepak dengan frekuensi yang menakutkan. Oh! Kecepatan yang sangat cepat. Melihat manta Raiking menghilang di sisi kanannya segera, Wang Xian sedikit ngeri. Bab 647, Sapuan. Kerenyak peledak naga ilusi. Wang Xian melenturkan otot-ototnya dan lebih dari 100 naga surgawi air muncul di sekelilingnya. Setiap naga dewa air menyerang dan menyerang Raja Manta Rai. Bam, bam, bam. Raja Manta Rai menatap intens pada jumlah naga surgawi air yang sangat banyak di sekitarnya. Mengayunkan ekornya ke seberang, cambuk iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menamparkan ke arah naga surgawi air. Sosok ilusi yang terbentuk dari energi air hancur seketika. Orang ini terlalu kuat. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Pisau tanpa ujung. Pada saat ini, Wang Xian bisa mendengar raungan Roving Sword. Sebuah pedang besar menghantam Raja Manta Rai secara langsung. Kalian pantas mati. Manta Raiking menggeram marah sekali lagi dan terlempar ke bawah setelah terkena Ageless Blade. Pada saat ini, lautan luas yang sebelumnya berada di bawah Raja Pari Manta kini meledak menjadi sepetak dasar laut yang gelap gulita. Ada juga ikan yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan di dasar laut. Mayoritas dari mereka sekarang sudah mati. Menyerah. Wang Xian menarik wajah panjang saat dia berbicara. Wilayah laut yang berada di udara dan membentang 10 km berubah drastis. Pedang air yang tingginya lebih dari 100 meter menghantam Raja Manta Rai di dasar laut. Seolah-olah hujan pedang yang mengerikan sedang jatuh. Grer, tunggu saja. Manta Raiking melebarkan sayapnya dan mengungkapkan luka yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Itu menggunakan sayapnya untuk melindungi kepalanya, dan mata merah darahnya terkunci pada Wang Xian. Detik berikutnya, ia terbang menuju wilayah laut yang jauh. Alis Wang Xian menyatu seketika saat air laut di langit menghantam tanah. Gemuruh. Roving Sword kembali ke wujud manusianya dari wujud ikan todak emasnya dan bergerak menuju Wang Xian dengan tatapan serius. Raja Naga, Manta Rai itu sangat kuat. Saya tidak cocok untuk itu. Jika kita mendasarkannya pada klasifikasi dunia Yongchang, itu pasti immortal kelas menengah. Ini benar-benar kuat dan sangat cerdas. Alis Wang Xian menyatu. Saat bertarung bersama dengan Roving Sword,
mereka nyaris tidak mampu menekan Manta Rai King. Jika Roving Sword ikut bertarung, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Makhluk-makhluk di laut lepas benar-benar menakutkan. Jika terbang ke pantai, itu akan dapat menghancurkan seluruh kota dengan mudah. Wang Xian menghela nafas sambil melihat ke bawahnya. Air laut jatuh kembali ke laut dan terus berjatuhan. Dari kejauhan, Roving Heavens, Roving Lobster dan yang lainnya berenang menuju Wang Xian dengan cepat. Bagaimana situasi di sini? Wang Xian bertanya pada pedang keliling. Raja Naga, ini benar-benar tanah harta karun. Ada sejumlah besar karang darah murni di tempat ini. Selain itu, ada jenis obat spiritual yang dikenal sebagai Devil Cloud Bat. Manik awan iblis akan sangat berguna untuk pembudidaya atribut iblis. Petik 2. Roving Sword memperkenalkan Wang Xian. Untuk balapan di laut, balapan terbesar adalah Manta Rai. Spesies ikan ini sangat ganas dan akan menyerang makhluk hidup apapun. Raja Manta Rai bertindak seperti itu beberapa waktu lalu. Begitu dia melihat kita, dia menyerang kita di saat berikutnya. Selain ras Manta Rai, ada ras kecil lainnya. Mereka adalah sejenis iblis laut mistis dan sangat licik. Oh, setan laut. Ada ras lain di wilayah ini di mana ada makhluk kelas immortal. Wang Xian merasa sedikit penasaran. Kelompok iblis laut itu sangat licik. Mereka bahkan bisa menghindari pengejaranku dan Manta Rai King mungkin juga tidak akan bisa menangkap mereka. Roving Sword menjelaskan kepada Wang Xian. Apakah itu benar? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan alisnya segera menyatu. Ini menjadi sedikit merepotkan sekarang. Jika Raja Parimanta itu ingin melarikan diri, kita tidak punya cara untuk membunuhnya sama sekali. Terlebih lagi, dengan kecerdasannya, jelas dia tidak akan menyerah. Akan sedikit sulit untuk menempati tempat ini. Pedang keliling diperbantukan. Meskipun pedang keliling baru saja memasuki alam abadi, kekuatannya, dan terutama kekuatan menyerangnya, bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh dewa kelas bawah. Itu sama untuk Wang Xian. Setelah berubah menjadi bentuk naga surgawi, kekuatannya juga akan jauh lebih kuat daripada immortal kelas bawah. Mereka nyaris tidak bisa menekan Manta Rai King ketika mereka bertarung bersama. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa menempati tempat ini, mari kita menyapu tempat ini. Ujung bibir Wang Xian melengkung ke atas saat dia berkata, bawa semua harta karun dari tempat ini. Raja Naga, Roving Heavens dan anggota Istana Naga yang tersisa tiba dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Ayo pergi, ikuti aku. Wang Xian melihat banyak monyet iblis memegang karang darah murni di tangan mereka dengan banyak lainnya memegang manik-manik hitam seukuran kepalan tangan. Detik berikutnya, dia terbang menuju pulau di wilayah yang tidak teratur. Iya, kelompok anggota Istana Naga mengikuti dari belakang. Dua orang terkutuk itu, beraninya mereka menerobos masuk ke wilayahku. Apa sih Istana Naga itu? Saya harap mereka akan pergi secepat mungkin. Pada saat ini, beberapa puluh kilometer jauhnya, Raja Parimanta menggoyangkan cambuk iblisnya dengan keras sambil mengeluarkan suara menyeramkan. Dia dikelilingi oleh sekitar 45 Manta Rais besar. Masing-masing setidaknya memiliki panjang 15 hingga 16 meter dengan aura menakutkan di sekitar mereka. Semuanya adalah keberadaan alam buding level 12. Raja Parimanta menggoyangkan tubuhnya dan memasuki puncak gunung di dasar laut. Parimanta yang tersisa berenang di sekitarnya. Raja Naga. Di pulau yang tidak teratur, para naga memanggil dengan hormat begitu mereka melihat Wang Xian tiba. Pimpin aku ke tepi wilayah yang tidak teratur. Wang Xian memerintahkan Dragonian yang baru diterima. Raja Naga, kita akan paling dekat ke tepi jika kita menuju ke arah itu. Pemimpin Devil Kid menunjuk ke kanannya saat berbicara. Baik, Wang Xian menganggukkan kepalanya, melihat ke seberang mereka dan berkata, di masa depan, namamu adalah anak naga, namamu adalah roh naga, namamu adalah serigala naga. Wang Xian memberi nama kepada setiap naga yang telah mencapai alam pemula, mengacu pada grup pengembara tempat mereka berasal. Terima kasih, Raja Naga, karena memberikan kami nama baru. Dragonian yang baru diterima berterima kasih kepada Wang Xian dengan hormat. Ayo pergi. Wang Xian memimpin dan kelompok itu bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Dari tempat ini, mulailah menyapu ke depan dan bunuh semua makhluk di level bawaan ke atas. Singkirkan semua harta karun di wilayah ini dan letakkan di ring luar angkasa.
Wang Xian menginstruksikan mereka dan melemparkan cincin luar angkasa ke arah Mokinglong, lobster keliling, surga keliling dan anggota kelompok lainnya. Cincin luar angkasa ini berasal dari 15 orang dari Devil Ceiling Immortal Sect dari dunia Sia Cauldron. Ada total 10 cincin ruang dan masing-masing memiliki ruang penyimpanan yang agak besar yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan sejumlah besar mayat dan harta karun. Ya, Raja Naga. Para naga dan anggota Istana Naga menangkap cincin ruang angkasa dan melihat ke seberang wilayah laut. Karena kita tidak bisa mendominasi wilayah ini, kita hanya bisa mundur selangkah dan menyapu tempat ini. Wang Xian menyelam ke laut dan berubah menjadi bentuk naga surgawi sambil mengamati sekeliling. Setelah itu, dia berenang dengan cepat ke depan. Pilihan terbaik baginya adalah menduduki wilayah ini. Namun, yang memalukan adalah bahwa ada manta rai kelas immortal yang menakutkan di sekitar wilayah ini. Kecuali ada dua lagi makhluk kelas immortal dari Istana Naga, akan sulit untuk menduduki wilayah ini. Wang Xian memikirkannya secara mendalam. Baginya untuk menyelesaikan transformasi pertama naga surgawi, dia akan membutuhkan 1 miliar unit energi naga. 1 miliar unit energi naga sangat luar biasa. Itu akan membutuhkan dia untuk melahap beberapa ribu makhluk laut level 12 baginya untuk mengumpulkan jumlah yang diperlukan. 1 miliar unit energi naga juga akan memungkinkan dia untuk meningkatkan sekitar 20 bawahan Istana Naga kelas immortal. Aku harus membesarkan dua lagi anggota Istana Naga kelas immortal secepat mungkin. Bab 648, Kraken. Istana Naga masih terlalu lemah. Saat ini, hanya Roving Sword dan dia yang memiliki kapasitas tempur kelas tertinggi, dan ada selusin atau lebih ahli Budding Realm. Sebagai Raja Naga dari Istana Naga, tidak mungkin baginya untuk menekan seluruh wilayah laut. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan pedang keliling dan yang lainnya. Namun, dia sendiri sama sekali tidak berguna jika mereka menghadapi situasi yang mirip dengan Manta Rai King. Harus ada dua anggota Istana Naga level 13 di sini untuk menekan tempat ini. Selain itu, yang terbaik adalah memiliki ahli kelas immortal dalam menekan tempat ini juga. Oleh karena itu, skenario terbaik adalah memiliki dua anggota kelas immortal dari Istana Naga. Dengan kapasitas tempur kelas atas, Istana Naga dapat mengembangkan diri dengan lebih baik. Untuk menegakkan ketertiban di laut, prasyaratnya adalah memiliki kekuatan militer yang kuat untuk menekannya. Selama pertempuran dengan Raja Parimanta, ia memiliki kecerdasan tinggi dan tahu kapan harus mundur. Mengetahui bahwa itu tidak bisa mengalahkan mereka, Raja Parimanta melarikan diri. Jika ada anggota yang lebih menarik di Istana Naga, mereka benar-benar bisa mengalahkan Raja Manta Rai. Meskipun mereka tidak bisa membunuhnya, mereka setidaknya bisa menyetrumnya dan akhirnya mengendalikannya. Bahkan jika Manta Rai King tidak menyerah dan ingin terus tinggal di sana, itu harus diikat oleh Istana Naga. Kecerdasan Manta Rai King kelas immortal sangat tinggi, tetapi bawahannya sebaliknya. Istana Naga bisa memerintahkan bawahan mereka untuk menjalani tes gerbang naga. Jika mereka lulus ujian, mereka akan menjadi anggota Istana Naga. Dengan bakat dan dorongan dalam kultivasi, Istana Naga perlahan akan menjadi lebih kuat. Mendorong kapasitas tempur mereka dengan peperangan akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka juga. Jika mereka memiliki cukup ahli kelas immortal di Istana Naga, mereka dapat dengan mudah membunuh makhluk kelas immortal yang gagal menyerah. Mereka bisa menekan satu tempat dan membangun kekuatan tak terkalahkan yang berpusat di sekitar Istana Naga, atau bahkan peradaban bawah laut. Mari berharap kita dapat menyisir sumber daya dari wilayah yang tidak teratur ini untuk merawat dua anggota kelas immortal dari Istana Naga. Jika itu masalahnya, wilayah Istana Naga akan meluas hingga 1000 km. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri. Dia mengamati sekeliling. Di kiri dan kanannya, beberapa ratus anggota Istana Naga dan para naga tersebar di sekitar beberapa kilometer jauhnya darinya, menyisir seluruh wilayah yang tidak teratur untuk mencari harta karun inci demi inci. Melihat ke depan, dia bisa melihat gunung berdiri di bawah laut dalam kegelapan. Ada karang darah murni di sana. Kurcaci roh naga menatap ke tengah gunung dengan kegembiraan di matanya. Mereka telah menyelam ke dasar laut. Di masa lalu, grup pengembara hanya bisa menyelam tidak lebih dari 100 meter. Menyelam 1000 meter dalam kelompok besar bukanlah hal yang berani dilakukan oleh para ahli Budding Realm karena Manta Rai di wilayah perairan ini sangat menakutkan. Gagal mencarinya,
Wang Xian dan Roving Sword hanya bisa mengamati sekeliling dengan waspada untuk mencegah manta Rai King menyelinap menyerang. Ada terlalu banyak karang darah murni di seluruh wilayah ini. Selain itu, karang darah murni masih akan tumbuh jika kita tidak dapat membersihkan akarnya sepenuhnya. Manta Rais melahap karang darah murni untuk mendapatkan kekuatan mereka sementara karang darah murni melahap ikan pari manta dan makhluk laut lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah siklus yang sempurna. Selama ada makhluk laut di air ini, karang darah murni tidak akan punah. Karang darah murni dapat mengeluarkan aroma khusus untuk menarik makhluk laut, memakannya, dan tumbuh. Bahkan tanpa parimanta di wilayah yang tidak teratur, ada banyak ikan di sekitar. Mo Qinglong, Dragon Kid, dan Dragon Spirit sedang bertukar percakapan. Saya kira para murid Sekte Abadi Penyegelan Iblis juga melihat tanah harta karun alami ini. Jadi, mereka ingin mengambil alih tempat ini. Wang Xian merenung sambil mendengarkan mereka. Anggota Istana Naga dan para naga menemukan karang darah murni dan rumput spiritual manik awan iblis dari waktu ke waktu. Kecepatan maju mereka cepat. Bahkan ketika Manta Rais muncul sesekali, Roving Sword merawatnya dengan mudah. Selama Raja Parimanta tidak ada di sini, tempat ini tidak akan menimbulkan bahaya sedikit pun bagi mereka. Seluruh wilayah yang tidak teratur membentang lebih dari 1000 mil, dan akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyisir daerah itu secara menyeluruh. Tapi mereka punya waktu. Setelah melaporkan situasinya kepada Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya, Wang Xian tetap tinggal di wilayah yang tidak teratur. Cincin luar angkasanya dipenuhi dengan karang darah murni yang tak ternilai dan manik-manik awan iblis. Ayo cabut manik-manik awan iblis tingkat rendah itu dan tanam di Istana Naga. Kata Wang Xian kepada anggota Istana Naga dan para naga. Dia akan membuka ruang untuk taman obat untuk menumbuhkan semua jenis rumput spiritual. Hor, Raja Naga, ada sesuatu yang aneh di depan. Pada saat ini, roh naga terdengar bingung. Dia mengarahkan pandangannya ke depan dengan waspada. Hor, Wang Xian melihat ke depan ketika dia mendengar roh naga. Roh naga adalah kurcaci tua yang tingginya tidak sampai 1 meter. Namun, dia memiliki kewaspadaan yang tidak dimiliki Dragonian. Mereka telah menyisir lebih dari setengah wilayah yang tidak teratur selama 6 hari ketika mereka menemukan wilayah dengan pegunungan yang berbaris di depan. Lusinan gunung saling berdekatan ribuan meter jauhnya. Wang Xian mengerutkan alisnya dengan tatapan bingung. Apa yang aneh tentang itu? Tanya Wang Xian, menatap roh naga. Saya juga tidak tahu. Ketika saya dikejar oleh grup ular menyeramkan dari Jepang, saya selalu memiliki perasaan yang sama. Kami pandai bersembunyi, membunuh, menipu, tempat ini memberiku getaran yang sama. Roh naga bertubuh kecil sedang melihat-lihat dengan semua kulitnya yang keriput menyatu. Ini membuatnya tampak menakutkan. Dentang-dentang, Roving Sword mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di depannya, mengeluarkan suara logam yang berdentang. Sedikit keraguan muncul di wajah Wang Xian. Tubuhnya perlahan berputar. Ledakan. Gelombang kejut air terjun hebat. Energi biru langsung menutupi area dengan radius 10 km, dan seluruh wilayah berada dalam jangkauan. Hur, cara tersembunyi yang cukup bagus. Apakah ini kraken yang kamu bicarakan? Wang Xian menatap pedang keliling dengan terkejut. Ya, Raja Naga. Ini pasti kraken yang kita temui sebelumnya. Ini cukup menyeramkan, tidak terlalu kuat, tetapi dapat dengan mudah menghindari pelacakan saya. Petik 2. Roving Sword mengangguk saat dia melihat sekeliling. Ledakan. Air dalam radius 10 km langsung bergetar ketika Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok yang berbagi warna yang sama dengan laut tampaknya telah menggeliat keluar dari ruang 2 dimensi, menyerang Wang Xian. Cara yang bagus untuk bersembunyi. Mereka sebenarnya hanya 100 meter di depan kita. Wang Xian terkejut saat dia melihat cakar yang setajam belati datang ke arahnya. Cakar jatuh di kepala naga tanpa meninggalkan jejak. Wang Xian tersentak ke belakang, dan cahaya biru langsung muncul di depan. Sebuah kraken 1,5 meter, dengan 2 cakar tajam yang lebih besar dari tubuhnya, muncul di hadapannya. Tapi yang mengejutkan, kraken muncul di bawah cahaya biru selama 1 detik, dan kemudian menghilang sekali lagi. Bab 649, Menaklukkan Iblis Misterius. Iblis Misterius, level 11.
Energi naga yang dapat diekstraksi, 553.353. Ketika informasi itu muncul di benak Wang Xian, sosok di depan matanya benar-benar menghilang. Meskipun wilayah sebelum dia menjadi bagian dari gelombang kejut air terjun besar dan wilayah yang dikendalikan oleh energi air Wang Xian, dia masih tidak bisa merasakan iblis misterius sama sekali. Penyembunyian sempurna secara visual dan energi. Setan misterius ini benar-benar menakutkan dan seorang pembunuh yang terlahir secara alami. Wang Xian sedikit terkejut. Tidak mengherankan baginya sekarang bahwa makhluk seperti itu akan dapat bertahan hidup di dalam wilayah Raja Manta Rai itu. Setan misterius itu seperti bunglon. Namun, itu jauh lebih luar biasa daripada bunglon. Hilangnya para iblis misterius di depan mata mereka membuat kelompok naga itu terkesiap dan menatap sekeliling mereka dengan waspada. Roving Sword sama terkejutnya. Dia melambaikan tangannya dan energi emas yang menyilaukan menyelimuti sekelilingnya selama beberapa kilometer. Di bawah penerangan energi atribut logamnya, beberapa sosok muncul di hadapannya. Sosok-sosok ini tingginya kira-kira 1,5 meter dengan tubuh kurus dan lengan setajam silet. Namun, saat iblis misterius ini menyadari bahwa mereka telah ditemukan, tubuh mereka berkilauan dan menghilang dari pandangan sedetik kemudian. Bakat dinamis. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Xian. Energi air biru di sekitarnya berkedip dan jangkauan gelombang kejut air terjun besar menyusut dengan cepat. Pada saat itu, dia merasakan gerakan dari suatu arah. Penjara air. Wang Xian mengencangkan cakar naganya dan tongkat yang terbuat dari aliran air membentuk sangkar yang kokoh. Bam! Pada saat ini, sesosok muncul. Cakar setajam silet memanjang ke dalam penjara air. Jelas sekali bahwa iblis misterius mencoba menyelamatkan teman-temannya dari penjara air. Wang Xian mencengkeram cakar naganya sekali lagi dan aliran air menjebak iblis misterius lainnya. Wang Xian bisa dengan mudah menghancurkan makhluk level 11 sampai mati. Dengan dua iblis misterius yang terperangkap di dalam sangkar, seluruh ruang menjadi tenang. Tidak ada satupun iblis misterius yang berani menunjukkan dirinya lagi. Ruang gelombang kejut air terjun besar semakin menyusut saat Wang Xian mengamati wilayah tersebut. Muncul sekarang dan menyerah. Kalau tidak, mati. Wang Xian berteriak dengan dingin. Wilayah air yang dikendalikan olehnya berkontraksi dengan cepat. Hanya dalam belasan detik, area tersebut telah menyusut hingga radius 1000 meter. Wang Xian mengerutkan kening dan jelas menjadi tidak sabar. Suara mendesing. Air laut mulai mendidih dan panas yang mengerikan dipancarkan darinya. Jerit, jerit, jerit. Dalam sekejap, sosok muncul satu demi satu. Mereka memiliki kulit biru dan telinga yang relatif panjang. Ada total lebih dari 100 iblis misterius yang menatap Wang Xian dan kelompoknya dengan dendam yang dalam. Energi berwarna putih terpancar dari tubuh mereka saat mereka menahan serangan air mendidih Wang Xian. Hehe, apakah kalian akan menyerah? Wang Xian menatap 100 iblis misterius yang aneh dan menunjukkan senyum tipis. Pada saat yang sama, tali air memanjang dan melilit iblis misterius. Apa yang ingin kamu capai? Kami tidak berselisih denganmu. Tali air melilit leher iblis misterius. Ketika mereka mencoba melepaskan diri, mereka terkejut mengetahui bahwa usaha mereka sia-sia. Setan misterius yang relatif lebih besar dan lebih besar menatap Wang Xian dan menanyainya. Menyerahlah padaku dan istana nagaku. Wang Xian berkata dengan suara rendah saat tali air di leher mereka mengencang. Manfaat apa yang akan kami dapatkan karena menyerah padamu? Iblis misterius itu bertanya kepada Wang Xian sekali lagi. Itu tampak serius dan memiliki mata yang tampaknya penuh dengan kecerdasan. Wang Xian terkejut dan menjawab dengan jelas, kamu tidak harus mati. Anda tidak harus mati. Dengan kata lain, jika mereka tidak menyerah, mereka akan mati. Kelompok iblis misterius bertukar pandang dan beberapa dari mereka jelas-jelas merasa pahit tentang hal itu. Wang Xian menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi mereka, keinginannya untuk menaklukkan mereka semakin kuat. Kecerdasan kelompok iblis misterius ini hampir bisa menandingi Manta Rai King kelas immortal. Namun, mereka jelas jauh lebih lemah dari Manta Rai King. Kecerdasan adalah contoh kekuatan suatu ras. Meskipun ini bukan satu-satunya kriteria, makhluk dengan kecerdasan lebih tinggi akan lebih mudah mencapai level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ini bukan alasan utama mengapa Wang Xian begitu tertarik pada iblis misterius ini.
Alasan utamanya adalah karena kemampuan penyembunyian mereka. Itu terlalu gila. Kami bersedia menerima penempatan Anda. Iblis misterius menjawab dengan wajah serius. Hehe, melihat mereka merasa sedikit marah, Wang Xian tersenyum tipis. Tetes darah esensi melayang di air. Serap dan jangan lakukan perlawanan. Kalau tidak, kamu akan mati. Wang Xian melambaikan tangannya dan tetesan darah esensi terbang ke arah mereka. Sebanyak 113 iblis misterius. Mereka melihat darah esensi di depan mereka sebelum mengalihkan perhatian mereka ke iblis misterius yang telah berbicara dengan Wang Xian. Iblis misterius itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerap darah esensi. Kelompok iblis misterius di sekitarnya mengamati reaksi iblis misterius itu secara diam-diam. Ras yang penuh dengan kecerdasan dan cinta damai. Wang Xian menatap iblis misterius yang telah menyerap darah esensi berseri-seri dengan kegembiraan. Biarkan iblis misterius lainnya menyerap darah esensi. Ya, Raja Naga. Iblis misterius itu membungkuk dengan hormat dan menganggukkan kepalanya ke iblis misterius di sekitarnya. Kelompok iblis misterius di sekitarnya tidak ragu-ragu lebih jauh saat mereka menyerap darah esensi. 15 Budding Realem dan sisanya semuanya level 11. Ras iblis misterius benar-benar kuat dan kuat. Apalagi bakat mereka benar-benar gila. Mata Wang Xian berseri-seri dengan kegembiraan. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, iblis misterius yang telah mengkonsumsi darah esensi berlutut dan membungkuk hormat kepada Wang Xian. Kamu pasti pemimpin mereka, kan? Apakah semua anggota klan iblis misterius ada di sini? Wang Xian melambaikan tangannya pada iblis misterius yang telah berbicara sebelumnya. Ya, Raja Naga. Iblis misterius itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, semua anggota kami ada di sini. Wilayah ini adalah sarang kita. Wang Xian melihat iblis misterius yang mendekat dan meletakkan cakar naganya di tubuhnya. Memang, seperti yang saya harapkan, komposisi tubuh yang sangat unik. Wang Xian menatap iblis misterius sambil bergumam pada dirinya sendiri. Konstitusi tubuh dan garis keturunan yang unik sama-sama merupakan keuntungan seperti bak untuk setiap pembudidaya. Konstitusi tubuh dan garis keturunan dapat dibedakan menjadi tingkatan yang berbeda. Konstitusi tubuh dan garis keturunan tingkat elit dapat memungkinkan makhluk untuk berdiri di puncak seluruh alam semesta. Konstitusi cahaya suci Sun Lingxiu, konstitusi naga surgawi Wang Xian, garis keturunan anjing surgawi dan konstitusi tubuh iblis misterius semuanya unik. Alasan mengapa Wang Xian yakin bahwa keunikan iblis misterius terletak pada konstitusi tubuh mereka dan bukan garis keturunan mereka adalah karena daging dan kulit mereka. Daging dan kulit mereka memiliki bentuk energi yang sangat unik. Energi ini memungkinkan mereka untuk menyembunyikan sosok mereka. Pembunuh alami dan pembunuh bayangan yang menakutkan. Mereka bisa berbaur dengan lingkungan apapun dalam hitungan detik. Kemampuan mereka ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai penyembunyian. Asimilasi. Asimilasi sempurna. Bahkan jika Wang Xian telah melepaskan wilayah yang dikendalikan oleh energi airnya, mereka masih dapat berasimilasi ke wilayah tersebut dengan cepat, sehingga mustahil bagi Wang Xian untuk mendeteksi lokasi mereka. Aku ingin tahu konstitusi macam apa ini. Ini benar-benar sangat kuat untuk pembunuhan, serangan diam-diam, dan menyulitkan orang lain untuk berjaga-jaga dari serangan. Wang Xian menghela nafas secara emosional, merasa dia telah menemukan harta karun kali ini. Nilai ras iblis misterius bahkan bisa menandingi ras ikan todak emas. Bab 650, Perjalanan yang Menghargai. Penerjemah, Larbre Studio. Saat ini, Wang Xian lebih optimis tentang perkembangan ras ikan pedang emas dan iblis misterius, mengingat potensi dan kemampuan tempur mereka. Golden Swordfish berlatih ilmu pedang setelah mereka berubah menjadi manusia sangat menakutkan. Terutama ketika Wang Xian melihat cara menyerang pedang keliling hari ini. Karenanya, dia lebih menghargai ikan pedang emas masa depan. Dia ingat bahwa pedang keliling telah kembali ke bentuk ikan pedang emas aslinya dan berubah menjadi pedang tanpa ampun yang menakutkan, menghadapi musuh. Akulah pedangnya, membunuh kehampaan. Jika Roving Sword dan klan Golden Swordfish memutuskan untuk tenggelam dalam ilmu pedang, mereka mungkin menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi di alam semesta. Pada saat itu, mereka bisa menebas langit berbintang dengan pedang panjang emas. Adapun ras iblis misterius, bakat mereka dalam bermetamorfosis ke lingkungan apapun akan membuat mereka menjadi pembunuh kelas atas. Wang Xian 2 tingkat lebih tinggi dari iblis misterius level 11.
Namun, mereka bisa tetap tersembunyi di dalam wilayah energi airnya. Belum lagi, salah satunya berada di alam kelas immortal. Jika perlombaan ikan pedang emas bisa menjadi pendekar pedang kelas tertinggi yang bisa menebas langit berbintang, maka ras iblis misterius bisa menjadi pembunuh tak tertandingi yang melenyapkan ribuan musuh. Wang Xian menatap iblis misterius dengan mata penuh kejutan. Wang Xian sangat menghargai kedua ras ini dan menantikan pertumbuhan mereka. Sebaliknya, Wang Xian belum menemukan keuntungan dari anomalokaris dan monyet iblis. Potensi yang ditampilkan kedua ras lebih buruk dari ras yaksa. Kecepatan ras yaksa, dikombinasikan dengan keterampilan menyerang mereka, dan pertahanan yang kuat, membuat mereka menjadi penjaga terbaik untuk Istana Naga. Saya akan menaklukkan ras dalam hal potensi mereka di masa depan. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri saat dia melihat ke arah pemimpin ras iblis misterius. Hari ini, aku akan memberimu nama, Roving Demon. Anda akan bertanggung jawab atas setiap pembunuhan yang diatur oleh Istana Naga, yang dikenal sebagai Divisi Pembunuh Naga. Di masa depan, kamu akan berlatih transformasi naga cahaya surgawi. Terima kasih, Raja Naga. Roving Demon membungkuk dengan hormat. Wang Xian mengangguk pelan. Apakah sarangmu memiliki harta duniawi? Bawa mereka. Raja Naga, kami memiliki beberapa karang darah murni. Setan keliling menjawab. Oke, bawa semuanya. Konstitusi ras iblis misterius mendukung cahaya. Mereka dapat menggunakan cahaya untuk mengubah warna dan aura tubuh mereka untuk menyamarkan diri di lingkungan. Oleh karena itu, Wang Xian hanya bisa mengajari mereka transformasi naga cahaya surgawi. Mempraktikkan keterampilan yang dikaitkan dengan cahaya akan memungkinkan mereka berjalan di bawah matahari sebagai pembunuh. Hor, Anda benar-benar memiliki begitu banyak karang darah murni di sarang Anda. Petik 2. Ketika Wang Xian mengikuti mereka ke salah satu gunung, dia terkejut melihat jumlah karang darah murni. Ada sekitar 1000 jumbai dari mereka. Masing-masing dari mereka setara dengan pil eliksir level 6. Lebih dari 1000 jumbai karang darah murni jauh lebih banyak daripada yang kami cari di separuh wilayah yang tidak teratur. Mereka sangat berharga. Sepertinya iblis misterius telah mengumpulkan cukup banyak harta dengan keterampilan penyembunyian mereka yang menakutkan. Tidak heran mereka semua setidaknya level 11, dan tidak ada satupun inbon yang dapat ditemukan. Petik 2. Wang Xian sangat senang. Jumlah karang darah murni setara dengan lebih dari 100 juta poin energi naga, yang dapat membantu anggota Istana Naga untuk maju ke alam abadi. Perdana Menteri Turtle harus maju ke Immortal terlebih dahulu. Kemudian, bahan yang tersisa harus bisa mengolah yang lain. Petik 2. Ayo pergi. Wang Xian sangat gembira saat dia mengangkat suaranya ke arah para naga dan anggota Istana Naga. Mereka semua terus berenang ke depan. Selanjutnya, Wang Xian dan gengnya membunuh semua mantarai yang mereka temui di sepanjang jalan di wilayah yang tidak teratur, menuai semua Blood Coral dan Devil Cloud Bats murni. Hari-hari berlalu, dan sumber daya yang diperoleh Wang Xian meningkat pada tingkat yang mengerikan. Raja Naga, sarang mantarai ada di depan. Ketika Wang Xian dan gengnya tiba di sebuah gunung besar di dasar laut 4 hari kemudian, setan keliling muncul di sisinya untuk mengingatkannya. Apakah itu di sini? Wang Xian memandang gunung yang menjulang di atas laut dengan pancaran cahaya di matanya. Dia melihat ke depan dan melihat sepasang pupil merah menatap tepat ke arahnya. Ayo mengambil jalan memutar. Wang Xian tidak ingin memprovokasi orang ini dan memutuskan untuk mengambil jalan memutar dari wilayah Raja Mantarai. Melihat mereka mengambil rute lain di sekitarnya, Raja Parimanta kembali ke sarangnya. Dia tahu dia tidak cocok untuk kedua orang itu. Karena mereka tidak memprovokasi dia, dia akan menutup mata dengan riang. Dia tidak bodoh. Astaga, 13 hari kemudian, Wang Xian muncul dari air dan berubah kembali ke wujud manusianya. Di belakangnya, naga mengikuti dan berdiri di atas air. Kita sampai di penghujungnya. Wang Xian memiliki senyum tipis di wajahnya. Mereka telah mencapai akhir setelah menyisir seluruh wilayah yang tidak teratur, dan hampir semua harta dirampok darinya. Ayo kembali. Aku ingin tahu apakah Su King sudah bangun. Xiao Yu, King Yue, dan yang lainnya harus menungguku dengan cemas. Wang Xian perlahan berjalan ke depan saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Dragon Kid berjalan ke Wang Xian dan bertanya dengan hormat, Dragon King, Devil Kid memiliki kapal pesiar mewah. Haruskah saya mengarahkannya? Petik 2. Lanjutkan.
Wang Xian mengangguk. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah kapal pesiar dengan ukuran lebih dari 100 meter meluncur. Warnanya putih, terlihat mewah. Kapal pesiar itu dibagi menjadi 4 lantai. Raja Naga, saya meminta perusahaan pelayaran untuk membuatkan ini untuk saya sementara saya menyediakan materinya. Itu dapat menahan hingga serangan penuh level 8. Interiornya juga didekorasi dengan gaya paling berkelas. Dragon Kid berjalan mendekat dan berbicara dengan Wang Xian dengan penuh hormat. Ayo pergi. Wang Xian menatap kapal pesiar dan tertawa. Bahkan jika kapal pesiar semacam ini terbuat dari bahan rata-rata, itu akan bernilai lebih dari $1 miliar. Namun, uang hanyalah milik duniawi bagi Wang Xian. Dia telah melihat setidaknya beberapa ratus bangkai kapal di laut. Ada emas, perhiasan, porselen, dan artefak berharga lainnya yang jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar, jika bukan triliunan. Wang Xian telah membiarkan mereka berbaring di laut. Sekarang dia paling membutuhkan batu spiritual. Ketika 9 dunia kuali turun ke dunia nyata, batu spiritual akan menjadi mata uang. Ayo pergi ke Pulau Karang Gletser. Wang Xian terbang ke lantai tertinggi kapal pesiar dengan wajah berseri-seri. Dia berdiri di geladak di depan ruang tunggu paling mewah, menatap ke depan. Anggota istana naga lainnya mengikuti di belakang pada jarak yang lebih jauh. Harta karun di dalam cincin luar angkasa akan cukup untuk mengolah 2 ahli kelas immortal lainnya. Salah satunya adalah Perdana Menteri Penyu, tetapi siapa yang harus saya pilih selanjutnya? Petik 2. Wang Xian menyentuh cincin luar angkasanya sendiri dengan tatapan ragu-ragu. Perjalanan surga, keliling yaksa, 9 ular berbisa, keliling anomalokaris, keliling lobster, gadis keliling. Mungkin, aku bisa membuat mereka bertanding. Siapapun yang menang akan dipromosikan ke alam abadi. Petik 2. Wang Xian mengangkat alisnya. Ini adalah metode yang layak, karena dia juga bisa menyaksikan kekuatan mereka. Bab 651, Anomali Met. Tai Bai. Penerjemah, Larbre Studio. Saya mendengar sesuatu yang aneh telah terjadi pada Met. Tai Bai di Cina. Seluruh pegunungan seperti wilayah abadi. Energi spiritual berwarna putih menyelimuti seluruh pegunungan dan tempat itu ditutup sekarang. Betulkah? Sangat ajaib. Saya mendengarnya dari seorang teman saya dari China. Dia mengatakan sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Meskipun seluruh wilayah Tiongkok ketinggalan zaman, ia memiliki masa kejayaannya di masa lalu dan memiliki banyak reruntuhan kuno. Mungkin seseorang telah menemukan salah satunya. Haruskah kita pergi untuk melihatnya? Petik 2. Saya pikir kita bisa melupakannya. Saya mendengar bahwa kejadian ini telah menarik perhatian berbagai kekuatan internasional di Asia. Ular menyeramkan Jepang sudah menuju ke sana. Petik 2. Pulau Karang Gletser. Xiao Yu, Lan Qingyue dan 3 gadis lainnya duduk di sebuah restoran di tepi laut. Beberapa pemuda berjalan melewati mereka dan berdiskusi dengan lembut. Reruntuhan. Xiao Yu dan para gadis saling bertukar pandang sebelum beralih ke sekelompok pemuda dengan rasa ingin tahu. Keempat pemuda itu duduk di samping mereka dengan nada arogan dan bangga. Mereka bersandar ke kursi mereka dan terus berdiskusi dengan santai. Hai, tampan. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada Met. Tai Bai dari Cina. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci? Petik 2. Xiao Yu melihat ke salah satu pemuda dan menanyakan ini sambil tersenyum. Hah. Ketika keempat pemuda itu mendengar Xiao Yu, mereka sedikit terkejut. Matanya berseri-seri dengan kegembiraan saat dia berbalik ketika dia menjawab, "Oh. Hei, cantik, apakah kamu dari Cina?" Petik 2. Ya, bisakah Anda menguraikan masalah ini secara detail? Xiao Yu bertanya sambil tersenyum. Kalian para gadis belum pernah mendengarnya. Energi spiritual yang padat telah turun di gunung. Tai Bai dari Cina. Apakah kalian tahu tentang energi spiritual? Apakah Anda seniman bela diri perempuan? Petik 2. Seorang pemuda tampan tersenyum dan mengamati gadis-gadis itu saat dia menjawab sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Apa yang terjadi setelah itu? Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Energi spiritual mengalir turun seperti air dan masuk ke pegunungan. Beberapa puluh kilometer di sekitar pegunungan sekarang menyerupai wilayah abadi. Jika orang biasa tinggal di daerah itu, tingkat energi spiritual yang gila itu akan memungkinkan seseorang menjadi seniman bela diri dengan mudah. Ketika pemuda itu berbicara,
dia memberi isyarat kepada pelayan di sampingnya dan berkata, "Tolong ambilkan gadis-gadis cantik ini segelas anggur merah masing-masing." "Itu tidak perlu." Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berterima kasih padanya. "Kakak ipar, apakah kalian semua berpikir itu karena 9 dunia kuali mulai turun ke dunia nyata?" Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu kemungkinan. Saat Xiao Xian kembali, ayo ceritakan padanya." Ekspresi Lan Qingyue dan gadis-gadis itu langsung berubah serius. Mereka telah mendengar dari Wang Xian betapa kuatnya 9 dunia kuali. Ada beberapa ahli alam abadi dan lebih dari 100 ahli alam pemula. Jika 9 dunia kuali turun ke dunia nyata, aturan dunia bawah akan mengalami perubahan besar. Ya, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Jika tidak, kita mungkin berada dalam bahaya nyata di masa depan. Kita tidak bisa menyeret Xiao Xian ke bawah lagi. Sun Lingxiu tertawa kecil. "Kakak ipar Lingxiu, kecepatan kultivasi kalian bertiga jauh lebih cepat daripada aku dan tuanku. Selain itu, Anda terlihat jauh lebih baik dari kami. Bentuk kita terlalu jelek." Xiao Yu cemberut. Mengingat citranya sebagai naga kerangka, dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. "Haha, Xiao Yu, apakah kamu berpikir untuk mendapatkan pacar sekarang? Mengapa kamu begitu khawatir tentang penampilanmu tiba-tiba?" Petik 2. "Kakak ipar, apa yang kamu katakan?" Gadis-gadis bercanda. Setiap aksi mereka mengeluarkan pesona yang membuat keempat pemuda yang duduk di samping mereka menelan ludah. "Hei, cantik, apakah kamu keberatan jika kami duduk di sampingmu?" Seorang pria muda tidak bisa menahan diri dan berdiri. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya dan bertanya dengan lembut. "Kami keberatan. Maaf." Ajaya melihat ke seberang mereka dan menjawab dengan jelas. "Hah, hei, cantik, tidakkah kamu akan menunjukkan wajah kepada kami?" Petik 2. Ekspresi pemuda itu menegang dan dia tidak berhenti berjalan. Dengan senyum lembut, dia duduk di kursi di samping gadis-gadis itu. Bam! Saat dia duduk, kursi itu jatuh kembali ke tanah. Pemuda itu terkejut. Tepat ketika dia ingin berdiri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang membebaninya. Tubuhnya ditekan ke tanah secara langsung. Keributan besar menarik perhatian dari kerumunan di sekitarnya. "Hehe, kami telah memberitahu Anda bahwa kami keberatan, namun Anda memilih untuk berjalan." Petik 2. Xiao Yu menatapnya dengan mata mengejek sambil tersenyum cerah. "Xiao Xian ada di sini. Ayo pergi." Pada saat ini, Lan Qingyue melihat pesan di teleponnya dan mengatakan ini kepada Xiao Yu dan para gadis. "Ayo pergi." Xiao Yu dan gadis-gadis itu tersenyum dan berdiri. "Kalian para gadis pasti terlalu bersemangat untuk mati." Api kemarahan membara di mata pemuda itu saat dia segera berdiri. Ledakan. Namun, aura mengerikan menyapu tubuhnya saat ini. Pemuda itu tercengang saat dia merosot ke lantai karena ketakutan. 3 pemuda lainnya sama-sama terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Wow, kapal pesiar mewah yang sangat besar. Xiao Yu dan para gadis berjalan menuju kapal pesiar raksasa, yang berhenti di tepi pantai, dengan penuh semangat. Mereka berseru dengan ekstasi. "Itu hanya kapal pesiar. Lihat betapa bahagianya kamu." Xiao Xian tersenyum pada Xiao Yu dan melanjutkan, "Bagaimana? Apakah kalian bersenang-senang selama beberapa hari terakhir?" Petik 2. Cukup bagus. Kelima gadis itu terus mengamati kapal pesiar mewah yang besar dengan rasa ingin tahu. Kapal pesiar mewah awalnya dibangun untuk bersantai. Ada berbagai macam hiburan di dalamnya dan memiliki beberapa kamar mewah di lantai 2. Itu beberapa lusin kali lebih baik daripada yang mereka bawa ke tempat ini. "Mari kita kembali dan melihat apakah Suking menjadi lebih baik." Wang Xian berkata kepada mereka. "Oh ya, Xiao Xian. Kami mendengar sesuatu beberapa waktu lalu. Kamu bisa memeriksanya di situs Underworld." Lan Qingyue memberitahu Wang Xian apa yang mereka dengar tentang insiden itu. Ekspresi Wang Xian berubah sedikit serius saat dia mengambil ponselnya dan memasuki situs Underworld. Situs dunia bawah saat ini jauh lebih tenang daripada di masa lalu karena seluruh dunia bawah menjadi lebih damai. Pada saat ini, hampir tidak ada lagi pembunuhan di dunia bawah. Semua orang hanya tumbuh diam-diam. Namun, Taibai telah mengalami beberapa anomali hanya beberapa hari yang lalu. Energi spiritual yang padat mengalir ke langit dan ke pegunungan seolah-olah itu adalah air. Masalah ini langsung membuat seluruh Underworld menjadi gempar.
Semua seniman bela diri berkerumun menuju Met. Taibai dengan panik. Ini gila. Terlalu gila. Saya telah maju 2 level dalam 1 hari. Petik 2. Energi spiritual di sekitar sini seperti air yang mengalir. Tinggal di dalamnya dapat membersihkan meridian dan saluran seseorang. Beberapa waktu yang lalu, seekor monyet bahkan tumbuh menjadi kera besar setinggi 5 meter. Ini terlalu mengejutkan. Biarkan saya memberitahu semua orang berita buruk. Ada seniman bela diri dari luar negeri yang telah menuju ke sana. Kekuatan ini kemungkinan besar di luar apa yang bisa kita tangani. Wang Xian tercengang saat dia melewati utas ini. 9 Cauldron Words telah turun ke dunia nyata. Namun, ini seharusnya tidak terjadi. Energi spiritual di dalam 9 dunia kuali tidak terlalu mengerikan. Apa yang terjadi? Wang Xian segera menelepon para naga yang bertanggung jawab atas grup Mahatau dan meminta agar mereka mengiriminya semua informasi di tempat itu. Ini kemungkinan masih terkait dengan 9 dunia kuali.